Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Orin Channel. Kali ini aku mau bahas terkait BI checking. Apakah betul BI checking akan dihapus setelah 5 tahun? Memang iya. Buat kalian yang mau tahu jawabannya, tonton sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sekedar info, aku juga udah beberapa kali bahas tentang BI checking ya guys. Kalian bisa scroll aja terus ke bawah ya. Lanjut. Sebagian orang beranggapan bahwa terdaftar dalam blacklist BI checking tidak akan menjadi masalah, sebab BI checking akan dihapus setelah 5 tahun. Namun apa memang betul begitu? Sekedar mengingatkan, catatan per Januari 2018 seluruh proses BI checking untuk mendapatkan ID historis tidak lagi dapat diakses melalui Bank Indonesia. Kalian bisa mendapatkan melalui Otoritas Jasa Keuangan di Sistem Layanan Informasi Keuangan. Definisi BI checking. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya jika kita membahas terlebih dahulu sebenarnya apa itu BI checking dan mengapa hal ini penting sekali dalam dunia pinjam-meminjam dengan pihak bank. BI checking adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh bank saat nasabah mulai mengajukan pinjaman ke pihak bank. Bank biasanya melakukan pengecekan ini ke Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Nah, mengapa perlu melalui proses pengecekan? Sebab pihak bank perlu mengetahui kelayakan kalian dalam mendapatkan pinjaman. Dari proses pengecekan BI checking, bank bisa mendapatkan hasil berupa ID historis di dalam lembar ID historis. Bank bisa melihat status kelancaran pembayaran yang dilakukan calon peminjam dalam kurun 24 bulan atau 2 tahun terakhir ya guys. Jika memang skor dalam hasil tersebut buruk dan menandakan bahwa calon peminjam atau nasabah kurang layak mendapatkan pinjaman, maka pihak bank akan mengurungkan niatnya. Saat nasabah mulai tercatat tidak layak, inilah biasanya masalah mulai bermunculan. Biasanya, di saat kondisi finansial mulai mendesak, jalan keluar yang sering diambil adalah dengan meminjam uang ke pihak bank. Namun, jika kondisi demikian, tentu saja nasabah akan kesulitan mengajukan pinjaman lagi di masa mendatang. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil ID historis, nasabah pernah terlambat melakukan pembayaran dan dianggap tidak bertanggung jawab dengan pembayarannya. BI checking akan dihapus setelah 5 tahun. Memang iya. Kapan waktu terbaik agar nasabah bisa kembali mengajukan pinjaman? Saat namanya kembali bersih dari blacklist BI checking. Lalu, benarkah BI checking akan dihapus setelah 5 tahun? Jawabannya adalah tidak sama sekali, kecuali nasabah yang bersangkutan melunasi hutangnya. Lalu, benarkah BI checking akan dihapus setelah 5 tahun? Jawabannya tidak sama sekali ya guys, kecuali nasabah yang bersangkutan melunasi hutangnya. Intinya, walaupun pihak bank baru melakukan BI checking 10 tahun kemudian, jika nasabah yang bersangkutan pernah melakukan penunggakan pembayaran cicilan, makanya akan tetap terdaftar di blacklist BI checking. Tidak ada patokan pasti berapa lama biasanya terdaftar dalam blacklist BI checking, kecuali nasabah yang bersangkutan benar-benar melakukan pelunasan atas seluruh tunggakan yang pernah dilakukannya. Maka dari itu, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah dengan melunasi seluruh tunggakan. Sesaat begitu, nasabah melunasi tunggakan biasanya akan langsung mendapatkan bukti pelunasan dari bank berupa surat keterangan lunas dari pihak bank. Surat keterangan lunas
Ini akan menjadi barang bukti yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa status tunggakan yang pernah terjadi di masa lampau sudah benar-benar lunas dan nama kalian kembali bersih dari blacklist BI checking. Kendala dalam melunasi tunggakan. Biasanya utang masih tertunggak bukan dikarenakan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki niat baik untuk melunasi utang tersebut. Hanya saja, biasanya ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang berhalangan untuk melunasi utangnya. Beberapa yang umum, misalnya ditinggalkan tulang punggung keluarga dan kredit tersebut tidak dilindungi oleh asuransi kredit, sehingga utang tersebut diwariskan ke anggota keluarga lainnya yang terdaftar dalam satu kartu keluarga. Alasan lain misalnya karena mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK secara mendadak. Masalah utang bisa mulai bermunculan karena sumber penghasilan utama tiba-tiba menghilang begitu saja. Selain itu, adanya musibah atau penyakit juga bisa menjadi alasan utama. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan ke pembayaran cicilan menjadi harus teralihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Mungkin masih banyak alasan lain yang berpotensi menjadi penyebab cicilan yang tertunggak dan berujung membuat nama nasabah menjadi terdaftar dalam blacklist BI checking dan tidak lolos proses BI checking dari pihak bank. Cara terbebas dari tunggakan dan membersihkan nama dari blacklist BI checking, kalian bisa memanfaatkan 3 jenis program bank yang dapat meringankan beban kalian dalam melunasi hutang yang masih berjalan. Potongan atau diskon dalam 1 kali bayar. Jenis program keringanan satu ini memungkinkan nasabah agar total hutangnya berkurang menjadi lebih kecil. Sesuai dengan namanya, walaupun nasabah mendapatkan diskon dalam utangnya, mereka harus langsung membayar dalam 1 kali bayar. Kedua, cicilan yang diperpanjang dengan bunga rendah. Berbeda dengan program diskon dalam 1 kali bayar, program satu ini cocok bagi mereka yang secara finansial lebih minim. Singkatnya, nasabah yang memiliki tunggakan, kartu kredit atau tunggakan KTA dapat memperpanjang tenor cicilannya agar menjadi lebih ringan. Bunga yang dapat pun lebih rendah daripada bunga yang berlaku pada umumnya. Ketiga, diskon cicilan. Lain lagi dengan program yang satu ini, jenis program ini merupakan gabungan dari 2 jenis program di atas, yakni nasabah mendapatkan potongan, lalu sisa pembayaran dapat dilakukan dengan cicilan. Bank juga akan melihat kondisi yang dialami nasabah terlebih dahulu. Jika nasabah memiliki kondisi pendukung yang membuatnya semakin sulit untuk melunasi utang, maka kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan program ini. Dengan catatan bank yang bersangkutan memiliki program tersebut. Untuk mendapatkan program keringanan di atas, kalian bisa meminta bantuan dari perusahaan yang menyediakan jasa program manajemen utang. Perusahaan seperti ini biasanya memiliki tim berpengalaman yang profesional dalam membantu kalian untuk menyusun strategi dalam melunasi hutang. Belum lagi jika kalian memiliki beberapa hutang di berbagai bank sekaligus. Tentunya, perusahaan yang menyediakan program manajemen hutang dapat membantu kalian dalam menyusun strategi dan memutuskan jenis tunggakan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi finansial yang kalian miliki. Nah, itu dia guys terkait BI checking yang akan dihapus setelah 5 tahun. Jawabannya jadi tidak ya guys, terkecuali nasabah yang bersangkutan melunasi hutangnya. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.